ayat ketiga seluruh. Dan itulah surah yang satu-satunya tidak ada huruf Mim. Luar biasa. Ini kenapa terjadi? Anda tahu tentu ada asbabun nuzulnya, ada sebab-sebab turunnya. Ketika Nabi Muhammad lahir, anak laki-lakinya yang bernama siapa? Ibrahim ya? Enggak, Abdullah. Bukan. Abdullah. Qayyim. Qayyim. Ibnu Qayyim. Lahir anak laki-lakinya, sedang lasak-lasaknya mulai mandi meninggal. Dihina. Maka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Ngejek. orang-orang Nasrani Ngejek dia. mencemooh, Ngejek. mengejek. Ya Muhammad, keturunan kamu putus. Karena Lahwal mereka menganggap abtar. keturunan itu bisa berlanjut kalau ada anak Laki-laki. agak sama nih. Mau laki-laki dan anaknya berarti keturunannya masih berlanjut. Itulah makanya ada kalimat abtar terputus. Tapi Nabi tidak mengira. Kenapa? Ketika itu Nabi mau diejek bahwa Muhammad itu tidak akan punya anak laki-laki. Lalu Nabi pergi ke Madinah, dikelilingi oleh para sahabat, karena rasa kantuknya beliau tertidur. Tapi dia tidur ayam lah, kadang terpejam, kadang terbuka, berjam lagi. Tiba-tiba ketika Nabi agak telat, lalu dia bangun dan senyum Nabi. Karena sahabat, Masya Allah, Nabi tadi kan tidur, kamu senyum. Bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, mengapa engkau senyum? Tadi kan engkau tidur di hadapan kami, tiba-tiba bangun senyum. Kata Nabi, aku baru menerima wahyu. Surah apa itu? Surah Al-Kautsar. Inna a'tayna al-Kautsar. Sesungguhnya Allah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah li rabbika, karena Allah, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna sesungguhnya ni'aka wal abdar, orang yang membenci kamu dan orang-orang kafir, orang Yahudi Nasrani, itulah yang terputus, bukan engkau yang terputus. Sementara orang kafir Yahudi Nasrani Majusi menganggap Nabi dan punya anak laki terputus dari Allah, rahmat Allah. Tidak, mereka yang terputus. Baru kita bahas pada ayat yang pertama, Inna a'tayna kal-kautsar. Sesungguhnya Allah memberikan kamu nikmat yang banyak. Memang ayat itu diturunkan juga kepada Rasul awalnya, tapi hari ini juga kepada kita. Kenapa begitu banyak nikmat Allah yang kita terima dari ujung rambut sampai ujung kaki, nikmat semua. Contoh, gimana? Jangan belum. Ada bagi berapa? 6. Bisa dihitung berapa modernasi nama dulu? Ngopi deh. Udah 12. Pakai gula? Berapa gula? Itu saja yang terhitung. Jadi dalam kita, apalagi dalam diri kita ini Allah tidak pernah putus. Banyak betul nikmat Allah yang kita terima. Makanya Allah memberikan kita nikmat yang banyak. Makanya kalau Allah berikan nikmat kita yang banyak tadi, kita harus syukuri. Jadilah kita hamba yang tasakur. Apa tasakur? Orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Kalau kita bersyukur, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Jadi banyak nikmat, tidak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Jika kamu ingin mencoba-coba menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, la tuhsuha, kau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nikmat. Jadi ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Karena kita bersyukur kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk fasholli, maka salatlah li rabbika,
dengan mengharap ridho Allah, karena Allah bukan sesuatu yang lain. Wanhar, dan berkorbanlah. Kalau bisa tahun depan keluarga terusin kurban kita. Sudah mulai nih. Kalau kemarin kan awak itu kan udah daging betul Bang Udin. Hendak menyangka kan Bang bisa ikut nantar. Rupanya tidak dapat lah. Makan sama tak lagi dari semua rezeki tadi. Rezeki apa? Karena bersilaturahmi. Tidak ada tuh saya. Tiba-tiba kita tolong mereka. Nah, itu rezeki. Bukan awak nggak mau beli. Nah, rezeki kita kemana? MBG kan? Tidak ada. Mana pula ada itu ada MBG. MBG itu tak ada itu. Dah, kembali ke itu. Wasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Kita ini banyak korban perasaan. Hamidah ya. Dia senang simpan masalah kayak 13. Kebetulan kemarin aku kumpul malam dong, kumpulkan KTP, berharap tanam kenapa dan terus. Karena banjir kemarin. Memang kita nggak syukur memang, tapi jadi itu kita korban perasaan ya. Semua kita kena. Ada satu SD di Gebang. Guru-gurunya nggak kena banjir, rumahnya nggak nggak terendam. Guru-gurunya berjanji dan dapat masuk 4,5 juta, sementara sekolah yang terendam, guru-gurunya rumahnya kena banjir, nggak dapat. Mana tuh? Korban perasaan. Nah, korban itu bukan hanya perasaan, korban dengan harta kita. Kakak dan abang serta anak kami yang kami sayang. Peristiwa ini muncul kapan? Peristiwa ini muncul ketika Nabi Ibrahim siapa istri pertama? Siti Sarah. 83 tahun Ibrahim menikah nggak punya anak, udah kakek itu. Kalau hari ini, kalau dulu enggak. Dan apa kata Siti Sarah? Bang Ibrahim, dan lama kita menikah tak punya anak. Tentu kau ingin punya keturunan bang, pasti kan. Kalau tebang kawin apa? Adakah kursi sekarang terus tapi kawin lagi? Mana ada? Ada, Makira. Istri ya dibilangnya. Nah, orang dengan senang hati kata Ibrahim, tapi ingat aku yang mencarikan contohnya. Boleh, tapi yang kaya, yang tidak susah. Yakin. Cari yang kaya, yang bisa menyenangkan istri pertama ya. Nah, oleh siapa namanya itu tetangga itu pembantu kita Siti Hajar. Nikahkanlah Ibrahim dengan Siti Hajar. Rupanya Allah kehendak lain. Lama pernikahan Siti Sarah dengan Ibrahim tak punya anak. Begitu nikah dengan Siti Hajar, bagus pula lah, pula Ibrahimnya mengandunglah dia. Muncullah peristiwa baru. Kenapa muncul? Cemburulah Siti Sarah dengan Siti Hajar. Kenapa? Sekian tahun di rumah tangga mereka hamil, begitu nikah sama Siti Hajar, dia hamil. Pondok. Cemburu. Sampai menjadi lahiran. Apa kata Siti Sarah sama Ibrahim? Wahai Ibrahim, kau bawa itu Siti Hajar, jangan dermani. Geram kalian. Kemana? Terserah. Waktu itu Ibrahim berada di Palestina. Dibawanya Siti Hajar tadi ke Makkah. Itu jaraknya antara Makkah dengan Palestina cukup jauh. Pada saat itu Makkah yang sekarang itu tandus, tidak ada pohon-pohonan. Di sana ditinggalkan Siti Hajar oleh Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Wahai Siti Hajar, ini semata-mata bukan sesat, tapi perintah Allah.
tinggal Siti Hajar sendirian. Mulai Ibrahim ke Palestina dan tidak berapa lama melahirkanlah Siti Hajar dari seorang laki-laki yang bernama Ismail. Karena tak lama tinggalkan sama suami Ibrahim, bahan makanan habis, minuman habis. Ibrahim tidak ada di situ. Ismail kecil menangis. Maka mulailah gaduh, mulailah panik. Siti Hajar, kenapa Ismail kausan? Tidak ada sumber air. Lari ke sana, lari kembali ke Safa dan Marwah. Itu antara pohon Ka'bah dengan Safa dan Marwah tidak jauh. Dia jauh. 7 kali berlari-lari mencari sumber air. Tiba-tiba Siti Hajar melihat ada sekelompok burung berputar-putar. Lihatnya, kalau ini burung berputar-putar berarti ada sumber air di sana. Dia lupa tempat Ismail yang berada di situ yang tinggalkannya. Ketika dia datang, dia lihat dari kaki, hentakan kaki Ismail, airnya merembes, tidak berkumpul dia, masih merembes. Apa yang mengambilnya? Apa kata Siti Hajar? Zummi, ya ma'ah. Berkumpullah kau hai air. Rupanya Siti Hajar punya dapat ilham. Akhirnya air yang merembes tadi berkumpul dan membentuk sumur. Saat itu diambillah air itu. Dan kita yang hadir hari ini tidak minum air dalam pasir sampai sekarang tak kering. Itulah salah satu mujizatnya Nabi Ismail ketika masih kecil. Apa yang dapat kita pelajaran? Bahwa sesungguhnya seorang ibu yang bernama Siti Hajar adalah ibu yang bijaksana. Kenapa? Dia tidak mengharapkan semata-mata menunggu Ibrahim. Dia lari ke sana, lari kembali mencari sumber air. Karena dia yakin dan percaya bahwa Allah tidak menelantarkannya. Akhirnya dengan usahanya yang matang, usaha itu dapatlah sumber air. Begitu dapat minuman, sekarlah sudah apa kata lewat Ibrahim, Ismail putramu lahir. Karena ketika dia belum punya anak, Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Kalau kita ingin punya anak yang soleh, kita harus soleh. Kalau kita ingin punya anak solehah, kita harus solehah. Kenapa? Orang tua sebagai contoh. Bikin anak ke masjid, abah mak nonton TV. Ada seorang cerita, ayahnya memang rajin sholat, tapi ketika anaknya mempukulnya. Kenapa dipukul? Kata Nabi gitu. 7 tahun anakmu suruh sholat, 10 tahun tak mau pukul. Rupanya dia ambil pukul pakai kain, pakai tangan. Bukan pukul dengan benda, pukullah dengan kata-kata. Nah, kalau ini mancis, kalau dipetik api enggak keluar. Kira-kira panas apa enggak? Panas. Batis bilang orang. Ini belum seberapa. Api di neraka itu 70 kali lipat panasnya api ini. Kalau kau tak sholat nanti benar. Begitu mukulnya. Ini enggak main pukul aja, main hajar. Memang betul anak itu sholat. Ketika ayahnya tak pulang, kau tak sholat enggak? Enggak, malas. Biasanya kalau ada ayah sholat, ya. Kalau gue enggak ada kok aman. Dianggapnya ya lebih. Itu kalau kita salah ya. Jadi begitu dia punya anak Ismail, kira-kira sudah bisa berusaha sama ayahnya. Lalu kata Allah, Allah memberikan mimpi kepada Ibrahim. Mimpinya apa? Untuk menjadi Ismail. Mimpi pertama begitu juga. Mimpi ketiga begitu juga. 3 kali mimpi yang sama. Baru yakin Ibrahim. Ini pasti perintah Allah. Ibrahim dipanggil Ismail, diskusi dulu.
Ismail, ya ayah anda, tadi malam ayah bermimpi untuk menyembelihmu. Wah, ya kali ini. Bagaimana pendapat? Apa kata Ismail? Wahai ayah anda, seandainya memang itu benar-benar silakan. Hebatnya Ismail. Ibrahim adalah nabi yang paling hebat. Khalilullah, kasih Allah, sampai-sampai malaikat cemburu. Ya Allah, kenapa kau beri gelar Ibrahim Khalilullah kasihmu? Apa hebatnya? Kau mau tahu? Nanti kau tengok. Begitu Allah memerintahkan menyembelih, maka dia berkata kepada Ismail, Ismail setuju. Kalau begitu ayah, ikat tanganku, ikat kakiku, buka bajuku, jangan sempat kena berdarah, asah pisau tajam-tajam, runtuhkan aku. Waktu kau menyembelihku jangan tengok mukaku, jangan tengok mesti. Ketika diasah pisau tajam-tajam, makanya kalau kita menyembelih, jangan sekali datang asah tajam-tajam. Bagaimana caranya? Biasa kalau letakkan di kuku, nyangkut dia bertajam. Jangan dituntut, terus saja. Nah, kalau umpamanya sebelahnya ada binatang yang nomor 2, jangan tunjukkan kita menyembelih dengan binatang yang satu lagi. Kenapa? Dia juga stres, dia juga punya rasa binatangan. Iya, dia punya sifat binatangan, dia juga sedih, makanya jangan tunjukkan. Nah, ketika Ibrahim sudah mengasah parang yang tajam, ketika dia letakkan begitu, apa yang terjadi? Ternyata matanya berbalik ke atas, belakangnya ke leher, tak putus. Itu kan tak putus. Oleh Ibrahim, yang parang tadi, ini kan tajam, bukan putus. Di sebelah kanannya ada batu besar yang keras. Dia ambil, dia belah batu, terbelah batu yang keras terbelah. Bertanya Ibrahim kepada pisau itu, wahai pisau, begini tajam engkau kuasah, tapi ketika menyembelih leher Ismail tidak nampak batu yang keras bisa terbelah dua. Apa kata pisau? Wahai Ibrahim, aku juga makhluk Allah. Walaupun engkau perintahkan aku untuk membeli Ismail, tapi Allah bilang jangan. Kau juga Rasul yang aku ikuti, tapi Allah lebih aku ikuti. Baru salutlah malaikat melihat, benar ya Allah, pantas engkau beri Ibrahim benar-benar Khalilullah. Kenapa? Lihat mimpi dia kerjakan perintah. Wahai malaikat, ini kipas, serahkan kepada Ibrahim, ganti. Diambil malaikat, kipas tadi seperti kambing, sampaikan kepada Ibrahim, Allah sudah mengatakan jangan kau sembelih lagi Ismail. Kenapa? Perintahnya telah kau lakukan. Allah hanya ingin ketaatan. Ternyata engkau taat walaupun hanya mimpi. Ganti kipas. Saat itu mereka juga berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ijab oleh Ibrahim, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Sampai Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi kalimat itu kapan munculnya? Saat peristiwa ketika Ismail menyembelih. Kita baca Bu. Itulah sebab-sebab turunnya ayat. Makanya Allah SWT menunda soal Kausar tadi untuk mengingatkan kembali kepada Ibrahim atau Rasulullah bahwa sesungguhnya perjuangan Ibrahim luar biasa. Kalau Rasulullah gelarnya Habibun, kekasih Allah. Kalau Ibrahim Khalilullah, kasih Allah juga. Karena itu berdasarkan soal Al-Qur'an surah Al-Kautsar tadi ada 10 kata dari ayat 1 sampai ayat 3, dan masing-masing ayat ada 10 huruf yang berbeda, baik ayat 1 10 huruf, ayat 2 10 huruf, ayat 3 10 huruf. Kan 10 kan?
Pas tanggal 10 peristiwa itu terjadi. Saat penyembelihan. Makanya ketika kita sholat Idul Adha kemarin selesai kita menyembelih. Itu namanya hari nahar. Wasalli li rabbika wanhar. Maka sholat karena Tuhanmu dan berkurban, namanya hari nahar. Kalau 11, 12, 13 namanya hari tasrik. Jadi kalau tak bisa kita menyembelih pada hari nahar, hari ke-10 tadi, masih Allah beri kesempatan 11, 12, dan 13. Bagaimana orang yang berkurban? Pahalanya seperti apa? Pernah kita menghitung bulu mata kita? Sedikit ini. Alis sedikit. Bagaimana bulu domba? Bagaimana bulu kerbau? Bulu sapi yang disembelih? Begitulah banyaknya pahala. Tak terhitung. Jadi kata Allah, kata Rasul kepada umatnya, wahai umatku, sesungguhnya ketika engkau menyembelih hewan kurban, yang dihitung itu bukan kurbannya, tapi keikhlasan kamu kepada Allah. Ketika disembelih hewan tadi, darah yang pertama jatuh ke bumi, sebelum jatuh ke muka bumi ditampung oleh malaikat, diserahkan kepada Allah. Ya Allah, inilah kurban sekurang. Sebelum jatuh ke bumi, ketika disembelih, itu pahala sampai disampaikan malaikat kepada Allah. Luar biasa. Begitu cepat, kan cepat kan? Sebelum sudah rupanya lebih sebelum jatuh ke bumi, itu laporan kita yang sudah sampai kepada Allah. Makanya dalam kita dalamnya kenapa? Ikut awak berkurban, Pak. Nah, tapi biar panitia lama-lama kali menyerahkan hewan kepada masyarakat. Tapi lama-lama disegerakan yang itu disegerakan. Supaya apa? Setelah selesai pemotongan cepat dilagi-lagikan. Kali lama-lama. Nggak boleh. Nanti kalau kita bilang salah, cemburu katanya. Nah, tidak boleh. Kita harus berpikir bagaimana cepat ini melihat. Kalau bisa selesai sholat itu ada langsung sembelih, langsung lagi berhadapan. Ambil satu, jangan dicual-cualin. Ya karena itu kedepannya kalau bisa kita berkurban. Kenapa? Kayak saya bilang, cuma 2.200.000-nya. Kita, ya betul nggak ini kita nggak banyak duit. Kita kali-kali aja. Kita hidup setahun 365 hari. 2 juta dibagi 365 hari berapa? Dua juta dibagi. Apa kita tabung 5.000 kan bisa. Karena ini yang namanya berkurban bukan orang kaya, bukan karena kaya, karena ikhlasnya, karena keimanannya. Kalau orang kaya, banyak orang kaya tak berkurban, banyak. Dan wakil Prabowo kemarin 98. Bawa yang dari masalah ini, bapak rokoknya apa? Sempurna, terus nah, 365 berapa dana untuk masuk itu enggak yang sia-sia untuk masuk surga kok parah. Kesana adanya untuk surga ini. Kenapa? Ketika kata Rasul, saat kita akan menjembatani yang siratal mustaqim, maka kurban itu akan mengiring kita. Jadi bukan perkara orang kaya, tidak. Bahkan orang kaya itu banyak tak berjuang miskin. Orang yang sumpah beriman, bukan sekarang bukan perkara kaya pun yang beriman. Apapun jenisnya dia buat. Jadi
harus lempangkan. Oh, yang perempuan enggak. Banyak yang tak mau. Karenanya hari ini mulailah kita menabung sedikit. Rupanya pas mendekati ada baru terkumpul 1.800.000. Nah, boleh bayar, kita tambah 200 lagi. Seorang anak, seorang ibu sudah menabung 1.800. Mau berubah ini kurang bagus. Boleh. Karena harta anak itu punya ibu. Jadi paman. Buka kartu deh. Ada pula orang sama saya, Pak, kata ibu nanti, anak saya masih sekolah, terus dia rajin Pak menabung. Terus waktu mau kurban kurang uangnya 150. Boleh saya bantu? Boleh, paten saya. Yang tak boleh itu ngambil sawit orang, kurban tidak boleh. Tapi kalau orang yang masuk adalah masih ayahnya, harus kita izin sama ayah. Kenapa namanya berpencur? Jadi karena itu kembali kita kepada ayat tadi, di mana kelipatan 10-nya 10 kata, 10 huruf per ayat yang berbeda, dan tepat tanggal 10 itu kurban lah namanya Yaumul Nahar, hari nahar. 11, 12, 13 itu kita sah. Otak sanggup kita tanggal 10, tanggal 11-nya. Rezekinya tanggal 12, tanggal 12-nya. Rezekinya tanggal 13, tanggal 13-nya. Terserah. Ya karenanya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah bukakan pintu rezeki kita dan kita bisa berkorban. Kalau sempat, jangan kita tak berkorban seumur hidup. Sama ketika kita sholat tasbih. Pernahkah kita sholat tasbih? Pernah. Kata Rasul, sholat tasbihlah kamu kalau bisa setiap hari. Tak bisa tiap hari, seminggu sekali. Tak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Tak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Tak bisa sekali sama itu. Tak bisa mati aja lah. Dah. Terus tasbih, maka pelajari macam selalu tasbih. Sama seperti kurban, tak bisa kita tiap tahun paling tidak sekali seminggu. Kenapa? Binatang sembelih itu akan menjadi kendaraan kita menyembah dan pujian satu usaha. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Kalau kita dapat melaksanakannya, kita akan dapat telaga Kausar. Kausar itu apa? Nikmat yang banyak. Bahwa Rasulullah punya telaga Kausar. Apa? Di surga. Jadi kalau orang-orang Muslim, orang-orang mukmin kena punya salah dan dosa, kemudian dibenam dalam neraka untuk menghapus dosanya, hitam badannya macam arang. Ketika habis penyiksaan, luntur dosa-dosanya, maka Allah mandikan manusia tadi ke dalam pakai air telaga Kausar